pertanyaannya. Ini pertanyaan agak mirip tapi lebih bagus di sini, udah mau masuk ya. Kalau Bapak nggak kepilih lagi gimana? Koruptor balik lagi dong. Itu sama kayak pengusaha, saya suruh bayar pajak hotel yang betul, restoran yang betul. Dia bilang apa? Iya, kalau kita bayar yang betul, habis Bapak nggak jadi gubernur lagi gimana? Nanti kami dicekik lagi. Saya bilang, oh nggak jadi gubernur, kok jadi presiden? Lu takut banget sih. Sekarang itu masih wagub, gubernur itu Pak Jokowi. Cuma bangsa kita tuh kasihan jadi presiden susah. Jadi kita pinjemin gubernur jadi presiden. Tapi susah jadi presiden, ya pinjemin gubernur kan. Nah ini kira-kira seperti itu. Tapi yang jawab sini bukan seperti itu jawabnya. Kalau tidak terpilih, ya selesai udah. Nah, gimana caranya supaya tidak aman? Itulah kenapa saya datang ke Singapura malam ini. Karena saya akan dipilih lagi Februari 2017. Dan pemilihan Jakarta ini susah. Kenapa susah? Harus 50% plus 1. Kalau daerah lain cukup pemenang jadi. Dan sekarang saya punya masalah nih. Di Jakarta nggak gampang 50% plus 1. Orang mau minta zikir di Monas saya larang. Karena bukan lo bilang Monas itu kalau mau buat zikir ya di Istiqlal gitu rencana. Tapi presiden dulu minjemin, saya juga minjemin dulu buat zikir. Tapi itu masuk buat jualan PKL. Nggak bisa dong, itu IO-nya bisa dapat duit tuh nyewain lapak. Saya setengah mati 6-7 bulan beresin. Tawarin ke Istiqlal nolak. Kenapa nolak? Kalau di Istiqlal dagang nggak laku, kalau di Monas kan laku banyak yang datang jalan-jalan. Ya saya nggak kasih. Lalu dia bilang ini bisa kehilangan pemilih NU. Nah ini rata-rata NU yang baik yang dukung kamu nih Hok. Ya teman-teman saya juga. Saya bilang ya sudahlah, lebih baik gak terpilih lah daripada saya melanggar aturan sendiri. Nah saya sudah hitung kalau saya tidak terpilih bagaimana. Proyek ini mungkin bisa selesai semua sampai 2024 atau 2006. Kita bisa lebih cepat sebetulnya, tergantung uangnya. Saya tidak bisa 4 years menggunakan APBD karena masa jabatan saya akan selesai Oktober 2017. Nah pertanyaannya, kalau selesai bagaimana? Disitulah kenapa saya minta para profesional untuk bisa menggandeng Temasek atau IDB membuat sebuah asset management company, lalu kami akan mengholdingkan perusahaan BUMD kami, lalu go public dan menggait strategic partner. Termasuk pelabuhan laut, kita minta Port of Rotterdam masuk, yang Van Oord untuk grup untuk masuk. Kita juga mau tawarkan Port of Singapore buat masuk, kita tawarkan Surabaya juga buat masuk. Sehingga waktu saya meninggalkan kantor ini pun kalau kita terpilih lagi di Oktober 2017, gubernur yang baru masuk belum sempat, awal 2018 mereka sudah go public. Dan sudah ada strategic partner, orang udah gak bisa ganggu, ini udah jadi profesional. Sehingga pembiayaan ini semua akan jalan. Oh, kalau memang bisa beli lagi gimana? Gubernur nggak mau beli lagi. Kita masih punya presiden Pak Jokowi sampai 2019. Maka proyek-proyek infrastruktur yang kira-kira harus dimiliki oleh pemerintah akan dibeli oleh APBN. Kita ada bicara Pak Johan, misalnya transport ya, itu akan dibeli kembali. Jadi saya sudah hitung. Jadi Pak Jokowi akan sampai 2019. Nah saya sudah sama Pak Jokowi, kita kadang-kadang ngobrol banyak gitu ya. Jadi tanggal 2017 itu tes case sebetulnya. Satu tes yang menarik, kira-kira kalau saya lawan semua partai, kira-kira masih menang nggak? Cari gara-gara kayak saya. Jadi cari gara-gara. Semua partai saya lawan gitu ya, masih menang nggak? Terus yang mau pakai Monas kita lawan, kira-kira gitu kan, masih menang nggak? Terus yang gelodok kan kita ada PP 46 tahun 2013, jadi ada pajak final 1% untuk UMKM
yang penghasilan di bawah 4,7 miliar per tahun. Final, saya lagi dorong Tanah Abang, Glodok untuk bayar. Makanya udah ada tempel spanduk, Kamsia Ahok sampai 2017 saja. Jadi kira-kira pangsa pasar saya siapa? Orang Indonesia di Singapura pasti malas pulang juga. Makanya saya dituduh saya kesini kampanye. Saya nggak pernah tahu loh 70% lebih orang Jakarta loh. 61% saya nggak pernah pikir begitu. Makanya saya juga cuek-cuek aja kok. Yang penting saya kerja, saya siapkan seperti itu. Kalau nggak jadi juga bagus. Karena ini kata Konfusius, di dalam ketenaran itu ada kepedihan juga sebetulnya. Kita nggak bisa kemana-mana bos, susah. Jadi sama. Jadi saya pikir apapun, bisa teman saya ngomong begini sama saya. Kalau agama Samawi, teman saya tanya sama saya gini. Agama Samawi itu Yahudi, Katolik, Kristen, Islam gitu ya. Itu selalu ngomongnya sama pada pekerjaan yang baik. Ini amanah dari Tuhan, ini pemberian Tuhan. Kita mah nggak layak. Saya sekolah Islam sampai SMP. Saya cuma korban orang-orang Masyumi dulu rasis saja. Saya mau belajar ngaji diusir. Kalau nggak saya bisa hafal 3 juz kali. Nah, kalau ikut tekniknya serat-serat bahasa menang kali. Beda lah, itu memang udah perjalanan nasib ya. Ini perjalanan nasib. Kita nggak tahu kan takdir, hidayah milik Allah ya sama. Kalau betul amanah milik Allah, milik Tuhan, apakah kita mesti susah payah ngurusin? Santai aja. Tuhan yang kasih kok, Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil kok. Tinggal dia lihat Anda kira-kira bisa memberikan manfaat lebih banyak apa mudarat buat umatnya, kira-kira gitu. Kalau memang kita dianggap lebih bermanfaat, sama kayak saya di Belitung Timur lebih susah, 93% Muslim. Partai Bulan Bintang fraksi menguasai parlemen, DPRD 55%. Kenapa saya bisa menang? Nah, karena Pak Haji bilang gini, Ahok memenuhi kriteria yang disebut Nabi Muhammad. Apa? Tabligh, Fatona, Amanah, sama satu lagi Sidik.